Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sisi Terang Misteri, malam hari ini kita akan melakukan penelusuran di komplek makam Ratu Malang yang ada di Gunung Kelir, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bintang tamu. Dalam hal ini Mas Filsa ya, Mas? Ya, ini beliau adalah seorang pengusaha, entrepreneur, dan ditemani juga oleh seorang penggiat budaya, Bapak Widodo. Assalamualaikum, Bapak berdua. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Filsa udah pernah ada pengalaman? Belum ini baru pertama. Gimana perasaannya? Deg-degan juga, Mas, deg-degan. Ada rasa ini juga, agak ya, gimana? Iya, yang gimana ya? Apalagi di tempat gelap kayak gini, terus yang biasanya kalau kita malam kan di rumah aja, Mas. Ini diajakin ke tempat kayak gini sudah sesuatu yang luar biasa, menantang. Maksudnya sesuatu yang baru. Iya, baru. Oke. Dan Pak Widodo selaku penggiat budaya mungkin nanti akan bercerita apa Pak ini, Pak? Ini saya akan bercerita mengenai posisi jadi bangunan, struktur bangunan di sini. Lebih ke konstruksi ya, Pak? Iya, konstruksinya nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temboknya tebal banget ya Pak Wid ya? Iya. Ya berapa ya? 1 meter lebih itu. Ya, 1 meter lebih. Iya. Lebih itu. Jadi sekeliling ini tebelnya sama? Iya, sama. Nah, ini kan gores-goresan wayang misalnya. Ini tokoh wayang kalau nggak salah ini adalah. Ini siapa Pak kalau ini? Nah, ini seperti Brotoseno Werkudara. Oh, ini ya, gelungnya ini ya? Iya, ini kan. Iya. Ini kelihatan. Ya, ini kelihatannya seperti Brotoseno Werkudara. Dan ini juga ada, di sini juga ada. Jadi ini Pendawa 5. Jadi Pendawa 5. Dari menceritakan lah. Untuk menceritakan pada waktu istilahnya ada dialog di sini, penggambaran menceritakan ya suatu keadaan. Ini semuanya memang tapi ceritanya ini kan ada yang berhadapan, ada yang tidak. Ini yang menghadap ke timur, semua timur, tapi ada yang menghadap sini. Ke sini. Ya, ke depan sini, gitu ya, ke depan dan menghadap ini gores-goresan ini ke depan ini. Ini seluruh perlu diketahui Mas Ragil dan Mas Rizal, seluruh lingkar beteng ini. Sudah ada ini? Iya, sangat luar biasa. Luar biasa ini. Nah, ini semuanya nggak tahu. Jadi baru goresan begini aja udah kelihatan bahwa ini proyek besar sebenarnya. Nah, itu ini nilai Mas. Jadi ini sangat saya merasa gelisah kalau ini dibiarkan seperti ini. Paling enggak ini ada kajian khusus. Iya. Ya, itu nanti kajian khusus. Kenapa? Karena ini juga goresan-goresan ini ada tekanan emosional yang saat itu, tapi kita ini menggambarkan kondisi saat itu mungkin itu jadi ini Mas Ragil, jadi ada tekanan emosional di sini. Ini kan luar biasa. Iya, ini batunya kan batu ya jenis bresi lah kalau dalam ilmu geologi ini. Ini pakai semen nggak ini Pak? Bukan, makanya ini ditumpuk-tumpuk gitu ya. Sehingga kalau maaf kita cari yang ini ya, kita cari ini ya, cara ini. Nah ini Mas, ini cara menatanya, ini gini, ini tidak langsung diletakkan gini enggak? Ini digesek dulu, gesek dulu baru setelah selesai letakkan. Gesek dulu. Iya. Itu dengan maksud apa Pak? Nah, ini di samping masak ini nanti seperti
ini kan ada apa ya, seperti perekatnya dengan sendirinya ini keluar seperti kayak lem gitu, ya? itu. Oh. Nah ini set Itu karakteristik batu Brexit ya, gitu ya? Ya gitu. Nah, kita geser dulu. Nah, nggak langsung begini, enggak. Ini geser dulu. Nah sehingga kalau ini bentuknya seperti ini baru selesai. Ini geser. Nah ini belum cara menatanya juga silang-silang itu. Nah, ini Kalau batu Brexit sendiri itu maksudnya berasal dari mana, Pak? ya itu yang tahu ilmu geologi yang berhubungan dengan apa, ke gunung apian. Oh. Jadi sama kayak proses pembuatan candi ya, mungkin ya. Ya, itu seperti candi. Ini kan di sini banyak. Seperti di apa itu, di daerah apa ya, kalau di seputaran Kaliopak lah banyak bukit-bukit yang Batu seperti Brexit ini. Iya, banyak. Ya jadi Pak Wit, mungkin pemirsa mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi filosofi wayang itu sendiri tuh apa sih? Nah, filosofi wayang itu kan itu adalah jeneng wayang itu kan wewayangan. Jadi wewayangan itu menceritakan kehidupan manusia. Maka wayang itu kan semuanya miring jelasnya. Tidak. Jadi miring lah ya, kalau kita berhadapan dari miring. Nah, inilah sifat-sifat alami manusia. Dan juga diciptakan miring, wayang itu dirubah oleh Sunan Kalijogo, jangan sampai menyerupai manusia. Nah ini bertentangan karena menurut keyakinan keyakinan Islam bertentangan, sehingga diciptakan tidak seperti manusia. Jadi ini memang di apa itu bentuk-bentuknya tidak seperti manusia, karena ya bertentangan istilahnya menurut Muslim itu bertentangan. Nah, wayang-wayang, tapi semua wayang-wayang ini dari mulai kaki ya, dari mulai kaki dulu, dari mulai kaki sampai dengan kepala, ini juga syarat dengan tuntunan dan tatanan mengenai pola hidup manusia. Belum nanti bentuk rambutnya, gitu. Belum nanti aksesoris apa itu, ada maknanya semuanya. Ya, itu dalam era sekarang itu sudah Jogja dan Solo juga lain. Nah, bukan kalau kami dari budaya bukan masalah perbedaannya. Ini sangat luar biasa. Solo dan Jogja sudah lain. Inilah yang ada di sini juga penggambaran yang masih wayang-wayang ini masih apa ya? Kalau bahasa Jawa itu lugu atau sederhana. Ya. Tapi bermakna sangat tinggi. Ini mungkin dari maksud dan tujuan pembuatnya dulu, ini pesan moral gitu ya, Pak? Ya, ya kemungkinan gitu ya. Wayangan visual wayang gitu. Ya. Karena tadi diceritakan syarat makna. Ya. Mungkin kita bisa pindah ke tempat berikutnya, Pak. Monggo. Nah ini perlu kita lihat. Nanti ada pertanyaan istilahnya. Nah ini kan bangunan, tapi di dalam itu ada sekat, penyekatan juga ada makam. Ini. Ya. Nah, ini adalah istri. Jadi permaisuri Sinuwun Amangkurat Agung. Karena di sini karena permaisuri. Kalau di luar ini adalah menurut ceritanya adalah karena ini adalah dalang. Ini adalah wiyogo-wiyogonya, pemusik-pemusik, pengiring-pengiringnya. Dan ya, wiyogo-wiyogo dan sinden-sinden istilahnya, wiroswara istilahnya. Ini wiroswaronya. Nah, ini adalah istri sebetulnya sebelum dijadikan permaisuri itu dulu istrinya ini Eyang Dalang Dalang Mas atau Soponyono. Ini. Jadi suami yang pertama Dalang Soponyono. Ya, ini tidak usah kita ceritakan karena ini merupakan sejarah. Yang jelas saya akan ini tadi mengapa ini ada bangunan dan di bangunan ada makam. Ini memang untuk penghormatan karena ini adalah istri dari Sinuwun Amangkurat Agung, permaisuri. Nah, ini jangan ada kalimat maaf sekarang kita akan
nama Ratu Malang. Ini jangan sampai yang namanya Malang itu negatif. Itu bukan, itu nama. Nama memang Ya, Malang. jangan salah salah tafsir. Namanya Ratu Malang itu istilahnya yang negatif. Ini nama, ini kita luruskan nama. Jadi konotasinya bukan negatif. Bukan, nama seperti nama. Jadi memang itu dari daerah istilahnya, dari daerah. Nah, ini di sini ini adalah permaisuri, ini adalah penghormatan. Terus ini juga dulu belum dibangun beteng ini. Jadi meninggal dimakamkan dulu, baru dibangun bangunan ini. Jadi yang pertama dimakamkan di antara kesemuanya, yang pertama sendiri dimakamkan di sini siapa? Nah, ini adalah ini. Yang dalangnya. Dalang Mas ini atau Dalang Seponyono ini. Ini dimakamkan dulu. Nah, terus langsung ini istrinya. Tapi setelah jadi permaisuri. Ya. Udah Ya, Ini masih penasaran. hidup di tahun berapa ini, Pak? iya, sekitar 16 berapa ya itu. Saya nggak begitu paham itu. Jadi sekitar 16-an 7 berapa lah. 77 lah. Abad ke-16 ya. Iya, abad 16. Sudah lahir belum ya? Oh, sudah. Hampir ya. Baru belajar jalan. Ada ini Pak, mungkin saya pernah mendengar cerita di sebelah atas tuh ada apa? Sendang apa sih Pak? Kalau sekarang namanya sedang. Itu kan dulunya dipersiapkan juga untuk memakamkan, membuat tempat makam. Makam buat? Ya, buat ini permaisuri ya. Tapi nampaknya itu langsung keluar airnya terus. Yang sampai terus langsung sekarang disebut namanya sendang. Jadi begitu itu keluar airnya terus, harus dihentikan, terus membuat di sini. Nah, memang dulu itu dimakam di situ karena harus berjauhan, tidak jadi satu ini komplek ini. Ini dulu, terus di sana. Makanya ada sekat, ada sekat dua. Terus langsung ternyata ada yang menyebutkan jadi satu dengan suaminya. Oh, gitu. Itu ada yang menyebutkan itu, ceritanya begitu, tidak mau pisah, cintanya dibawa sampai mati, sehingga sampai tidak dipisahkan. Ini mau dipisahkan di sebelah situ, tapi langsung jadikan satu, dijadikan satu saja. Ini juga dikasihkan sekat. Nah, ini ada beteng, jadikan satu saja, jadi satu komplek. Di dalam komplek itu ada namanya, ini namanya kedaton ataupun istana. Jadi ini makam ini kagungan dalam itu yang untuk permaisuri ini ada kedaton ataupun istana. Yang sering disebut Antakapura itu. Ya, Antapura seluruhnya, Antapura makam, Antapura seluruhnya. Ya. Tapi di dalam-dalamnya dibagi-bagi. Di sini Antapura seluruhnya. Ya. Nah, di dalamnya ada itu Kanjeng Permaisuri garwa dalem Sinuwun Amangkurat Agung, namanya adalah kedaton atau keprabon. Nah, gitu, nek laki-laki prabon langsung itu. Ya. Itu. Terima kasih Ya. Pak Wid. Mungkin sudah penasarannya sudah ini. Ini durasinya kurang panjang. Iya, mungkin kita akan masih ada sesi yang lain. yang lain. Ya. Kita akan sambung lagi. Oke, siap. Oke. Itu. Terima kasih Pak Widodo. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama, Mas Wilsa Mas. sudah mau bergabung dengan Sisi Terang Misteri. Matur nuwun pengalamannya Pak Wid. Ini pengalaman yang luar biasa buat saya. Ya. Ya. Gimana Mas Fajar? Sudah siap? Insya Allah siap. Oke.
Nanti kita bareng-bareng ya. Kita coba konfirmasi dengan makhluk astral yang ada di sini. Semoga kita mendapatkan informasi yang valid dan bermanfaat buat penonton. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Dengan siapa saya bicara, Mbah? Kalih sinten, Mbah? Asmane sinten, Mbah? Assalamualaikum. Kalih sinten, Mbah? Asmane sinten, Mbah? Assalamualaikum. Mas Fajar, mungkin sempat melihat sosok atau penampakan yang pertama yang saya rasakan, pusing. Pertama tuh kayak di badannya besar, gagah, tapi bungkuk, terus berjenggot yang gimana ya, agak putih tapi keabu-abuan gitu, brewok gitu ya? Ya brewok. Terus kepalanya bulat, pakai seperti baju panglima zaman dahulu. Terus warnanya emas, ada seperti mahkota khusus, kayak bisa dibilang seperti prajurit khusus, kayak panglima gitu ya. Panglima. Tapi perawakannya kekar itu. Kekar, besar banget. Ya mungkin size zaman orang dulu kan memang besar ya. Badannya besar, dadanya busung, tapi kepalanya agak gini. Posisi badan yang saya lihat. Ada mungkin sempat berkomunikasi atau mau menyampaikan apa gitu? Nggak ada sih, kayak cuman menunjukkan wajah, cuman nongol. Dah seketika itu langsung kayak didorong ke belakang. Makanya tadi Mas Fajar pas didorong ke belakang itu saya udah sadar, langsung kepentok kepala, langsung sadar. Jadi Mas Fajar, tadi ada sosok yang masuk seperti yang diceritakan tadi, tinggi besar, itu gimana sih rasanya? Rasanya sih ya gimana, kayak tidak sanggup memopang besarnya badan prajurit zaman dulu tuh, besar banget gitu. Jadi kayak merasa bongkok gitu karena nggak sanggup gitu memopang badannya, agak rasa pegal dikit ya. Jadi waktu tadi ke terjungkal ke belakang itu
Itu diapain nih? Ditempeleng atau diapain? Itu nggak tahu ya, pada saat saya bungkuk gini, tiba-tiba dia langsung menunjukkan wajah. Tiba-tiba kayak langsung langsung terpental ke belakang. Wajahnya itu kayak apa ya? Kayak orang-orang kekar gitu, orang-orang nge-gym tapi berewokan, make mahkota warna emas tapi agak lancip gitu. Kayak terus bajunya baju besi warna emas, kayak panglima ya, gitu lah. glossy gitu, kayak ada manik-manik. Sendirian itu? Sendirian, yang saya lihat sendiri. Ada sesuatu yang dia sampaikan nggak? Sepertinya nggak ada, cuman kayak rasa wajah dari tampangnya itu kayak merasa senang, cuman ada kayak rasa tidak nyaman, rasa tidak nyaman gitu. Tapi kalau wajah ganteng apa gimana gitu, kayak maksudnya karena putih, hitam atau gimana? Kayak pangeran. Kalau warna kulit tadi layaknya umum orang Indonesia, kayak sawo matang. Ya, sawo matang. Kayaknya ini ya, Mas Phil, saya sudah cukup mewakili ya, karena apa tadi memang karena ini makam kayak apa ya, memang keramat. Jadi ada kaitannya dengan kerajaan Mataram Islam di abad ke-16. Jadi penampakannya juga seperti kayak panglima gitu, baju perang gitu ya. Iya, warna emas. Jadi kesimpulan gimana ini? Kesimpulannya ya, mengingat orang-orang zaman dahulu ya harus tetap menghargai adanya peninggalan seperti kayak makam atau peninggalan candi atau segala macam, ya harus dijaga, jangan dirusak. Terus di sisi lain mereka juga berjuang bukan cuman ngebangun tapi mempertahankan yang itu juga susah kayaknya. Sepertinya susah, kayak perang-perang gitu. Jadi Mas Ragil seperti kayak ini kan, kayak dalang ini kan. Kalau sekarang kayak grup band gitu ya. Iya. Grup band. BTS-nya di sana, terus backing vokalnya, basisnya gitu kan. Ini jadi satu kelompok. Gitu. Jadi makam ini kayak ibarat kayak panggung ya. Panggung, ya, betul. Jadi visualisasi panggung. Jadi memang pada saat itu media dakwah ya, wayang sebagai media dakwah Islam ya. Karena warisan dari Sunan Kalijaga. Dan memang tradisi kesenian wayang itu memang saat itu memang jadi role model ya. Ya, dan sangat diminati yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan teman-temannya ya, Wali Songo itu kan. Jadi lihat kondisi gini, makam seperti yang tadi ngobrol sama Pak Widodo, terus ini, jadi kayak imajinasi saya itu kayak hidup di tahun-tahun itu gitu loh. Maksudnya ceritanya betul-betul masuk gitu ya. Yeah. Tapi ini masih lemes, Mas. udah lemes sih ada, nggak apa-apa lah. Oke. Saya minum air. Sisi terang misteri menguak sisi terang cerita dari setiap cerita misteri yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.